Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febra Rendra Diko Alfauji dari kelas TI 19H. Di sini saya ingin mensimulasikan hasil kasus saya mengenai teori antrian dalam bidang jasa menggunakan software ProModel. Saya ambil contoh teori antrian dalam bidang jasa yaitu antrian dalam teller bank. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Anissa Indah Pratiwi selaku dosen pengampu mata kuliah operasional riset yang mana sudah mengajarkan kami, membimbing kami dalam semester 3 ini. Baik, lanjut saja kita masuk ke aplikasinya. Di sini saya menggunakan ProModel yang versi 2016. Jika teman-teman ingin menggunakan versi yang terbaru, silakan cari saja di Google, banyak linknya. Saya menggunakan ProModel 2016 karena sudah terbiasa. Baik, kita klik buka. Di sini kita oke. Nah, karena saya ingin menggunakan simulasi tentang bank, jadi di sini saya file, new, kemudian kita di sini kita beri titelnya contoh tugas simulasi bank. Di sininya kita browse yang pertama samples, kita menggunakan samples bank cards, open, kemudian dalam unit distance ini kita klik yang meters. Oke. Jika sudah, kita klik di menu bar ini build. Kita dalam simulasi ini kita menggunakan 4 tools dalam build. Yang pertama itu location, entities, arrival, processing. Kita buat sampelnya. Yang pertama location. Nah, kita sudah masuk ke area gambar. Dalam antrian bank, katakanlah yang pertama ada pintu masuk, pintu keluar, kemudian ada ruang tunggu dan teller. Karena saya di sini mengambil contoh mengenai Bank Mandiri Syariah, jadi yang saya tahu dalam survei saya dalam Bank Mandiri Syariah itu, jika setelah teller maka ada sodakoh. Kemudian kita klik di sini, katakanlah ini sebagai pintu masuk, kita perbesar dikit, kemudian kita klik lagi ini sebagai pintu keluar, kita kecilin dikit. Nah, setelah pintu masuk pasti ada pengambilan nomor antri. Nah, di sini kita buat simulasinya, kita perkecil dikit. Nah, kita buat seolah-olah ini menjadi tempat pengambilan nomor antri. Nah, setelah nomor antri pasti ada ruang tunggu. Ada ruang tunggu. Kita buat kursinya, bangku. Kita buat segini, kemudian kita bisa tambah lagi sesuai selera.
kemudian tambah lagi di sini, kita tambah lagi, kemudian kita tambah lagi sampai penuh. Kemudian kita buat tellernya. Di sini saya buat 3 teller. Yang pertama itu ada teller umum, yang kedua teller khusus, dan yang ketiga teller store tunai. Baik, kita buat di sini. Kita tambah lagi. Kita tambah lagi di sini. Nah, ya sudah, karena saya mengambil mengenai Bank Mandiri Syariah. Jadi di sini kita buat simulasi sodako. Kita buat oke. Nah, jika sudah, kita buat jalur. Kalau di sini dinamakan dengan conveyor. Kita buat jalurnya. Kita klik di sini. Setelah pintu masuk, nomor antri, kita klik lagi 2 kali untuk melepas. Kemudian kita klik lagi ke sini. Kemudian kita klik ke ruang tunggu. Kemudian kita klik di sini. Klik di sini. Nah, jika sudah, jadi di sini saya menggunakan 3 jalur. 3 jalur. Jika sudah, kita beri nama untuk gampang nantinya. Kita beri nama yang pertama di sini pintu masuk. Yang kedua pintu keluar. Dan yang di sini plastik box pengambilan nomor antri. Nah, di sini kita beri nama dengan ruang tunggu. Kursnya tidak usah. Box tesnya kita beri nama dengan teller umum. Yang pertama. Kemudian teller khusus. Yang ketiga teller store tunai. Dan yang ini kita beri nama dengan sodako. Kemudian ini jalur, kita beri nama dengan jalur 1. Ini jalur 2, jalur 3. Jika sudah, ketika ingin memberikan nama di area gambar di sini kita unchecklist saja. Di menu grafik ini kita unchecklist new-nya, kemudian kita balik lagi ke atas. Nah, kita klik teks di sini. Nah, kita bisa memberinya di sini. Kemudian pintu keluar kita bisa. Kemudian pengambilan nomor kartu kita beri di atas. Dan maksud saya pengambilan nomor antri, kita beri teks di sini ruang
tunggu, ini kita perbesar. Nah, ruang tunggu kita cari, ini teller umum, kita beri nama di bawahnya. Kemudian teller khusus, kemudian yang terakhir tellernya teller store tunai. Kemudian sodakoh bisa di sini di bawahnya. Nah, kemudian jalur 1 kita beri nama di sini jalur 1. Kemudian di sini kita beri nama dengan jalur 2. Yang terakhir jalur 3. Oke. Nah, jika dalam area gambar sini sudah selesai, kita masuk ke entitasnya. Entitas itu maksudnya simulasi yang akan bergerak dalam area gambar ini. Di sini kita klik build, kita klik entitas. Nah, saya buat 3 entitas untuk bergerak di sini. Yang pertama nasabah menuju teller umum, nasabah 1, kemudian nasabah kedua menuju teller khusus, dan nasabah yang ketiga menuju teller store tunai. Kita buat entitasnya. Kita bisa pilih sesuai keinginan kita, ada banyak pilihannya. Ini kita bisa pilih, kita pilih yang ini, kemudian kita pilih lagi, kemudian saya pilih lagi. Nah, untuk yang entitas pertama ini tidak akan saya gunakan, ini salah karena gambarnya menghadap ke sana. Jadi saya ambil yang entitas 2, 3, 4 ini. Nah, untuk entitas yang B ini katakanlah saya beri nama dengan nasabah umum. Nah, ini menuju ke teller umum. Dan yang kedua nasabah khusus, ini menuju ke teller khusus. Dan yang ketiga nasabah store tunai. Baik, jika sudah, kita klik saja di sini dalam menu bar build arrival. Nah, arrival ini maksudnya petualangan dalam entitasnya untuk berjalan di area gambar atau lokasi ini. Entity kita klik di sini, nasabah umum yang pertama, kemudian lokasinya pintu masuk awal, QT-nya kita tulis 1, dan occurrence-nya kita tulis dengan INF. INF ini artinya interval. Kemudian frekuensi kita tulis di sini 5. Frekuensi ini bertujuan untuk memberi space atau jarak antara entitas satu dengan entitas lainnya. Nah, jika entitasnya 1, maka frekuensinya tidak usah diberikan. Kita enter di sini, kita klik nasabah khusus, kemudian lokasi, pintu masuk juga, QT-nya 1,
kemudian di sini INF juga. Nah, di sini frekuensinya katakanlah 10. Kemudian kita klik entities-nya, nasabah store tunai, kemudian lokasinya pintu masuk, KTY-nya 1, kemudian occurrence-nya INF, interval, dan frekuensinya 15. Nah, jadi saya memberi space antara entitas 1, 2, dan 3 yaitu 5 frekuensi, 5 ke 10, 10 ke 15, jadi kelipatan 5. Nah, jika sudah di Arrival, kita buat processingnya. Di sini kita build kembali dan processing. Nah, kita masuk ke data processing. Ini bertujuan untuk memberikan yang akan kita play nanti simulasinya. Di sini kita klik nasabah umum, kemudian lokasinya yang pertama itu pintu masuk, outputnya masih nasabah umum, dan destinasinya jalur 1 ya, jalur 1 ya. Dalam proses ini dianjurkan memberi step by step. Jadi antara pintu masuk ke jalur 1, kemudian jalur 1 ke pengambilan kartu ke jalur 2, jalur 2 ke ruang tunggu, dan seterusnya sampai ke pintu keluar. Jadi tidak pintu masuk ke pengambilan kartu langsung ke ruang tunggu, langsung ke teller, tidak. Jadi langsung ada step by stepnya. Kemudian di sini kita klik entity-nya nasabah umum, masih nasabah umum ya. Nah, kemudian jalur 1 sudah otomatis dari output sebelumnya. Kemudian nasabah umum, destinasinya setelah jalur 1 itu kemana? Ke pengambilan nomor antri di sini. Nah, di sini sudah ada tanda panahnya, dan otomatis dalam proses menuju pengambilan kartu, saya kasih di sini dengan move logicnya, yaitu move for to minute. Nah, jika sudah, di sini entity-nya kita enter, kemudian masih nasabah umum, lokasinya pengambilan nomor antri. Nah, jika teman-teman ingin memberi waktu dalam proses yang di sini kita beri waktu, bisa di sini contoh kita beri waktu dengan menunggu wait selama 5 second, 5 detik. Kemudian outputnya masih nasabah umum, destinasinya setelah pengambilan nomor kartu itu ke jalur 2. Jika sudah, di sini kita enter lagi, entity-nya kita klik, masih nasabah umum, jalur 2, outputnya nasabah umum, destinasi setelah jalur 2 itu ke ruang tunggu. Dalam jalur 1 tadi sudah kita beri move logic, maka jalur 2 kita beri juga dengan durasi waktu, kita tulis move for 10 menit, enter. Kemudian kita enter lagi di sini. Dalam prosesnya masih nasabah umum, lokasinya ruang tunggu. Nah, dalam ruang tunggu kita beri
waktu selama 10 min. Outputnya nasabah umum, destinasinya setelah ruang tunggu itu ke jalur 3. Ya sudah, nasabah umum, lokasinya jalur 3, outputnya nasabah umum, destinasinya karena ini nasabah umum berarti kita kasih teller umum jalur 3, kita beri space dengan move for 10 min. Nah, jika sudah di sini nasabah umum, lokasinya teller umum, kemudian outputnya nasabah umum, destinasinya setelah teller umum kita beri sodakoh. Nah, di teller umum kita beri waktu selama 10 menit saja, 10 menit, dan move for nya kita move lagi, kita beri nama menuju sodakohnya dalam output move for 3 menit saja. Kemudian kita klik lagi nasabah umum, sodakoh, kemudian nasabah umum, destinasinya pintu keluar karena sudah selesai. Kita beri dalam outputnya move logicnya yaitu move for 3 menit. Nah, jika sudah, walaupun sudah pintu keluar, tetap kita beri akhirannya, lokasinya pintu keluar, masih nasabah umum, destinasinya exit. Nah, jika sudah, kita ganti yang nasabah khusus. Nah, nasabah yang kedua. Setelah nasabah yang kedua, nasabah khusus, kemudian nasabah store tunai. Nah, kita lakukan di sini prosesnya seperti nasabah umum step by stepnya. Di sini ada panahnya antara pintu masuk ke jalur 1, pengambilan kartu, setelah pengambilan kartu ke jalur 2, jalur 2 ke ruang tunggu, teller, sodakoh, pintu keluar.
kita langsung play saja. Klik file, kita save terlebih dahulu. Kita tulis dengan tugas simulasi bank, enter. Nah, jadi di sini untuk orang yang mengenakan baju putih celana biru itu ke teller umum, dan perempuan yang mengenakan celana coklat hijau ke teller khusus, dan orang yang menggunakan jas ke teller store tunai. Kita bisa memberi waktu durasi lama agar lebih smooth, itu dengan cara kita stop terlebih dahulu. Kita klik end simulation, no. Kita bisa di sini dengan menu bar simulation option. Nah, kita bisa menulis presisinya. Kemudian saya beri 100 dalam run. Saya run. Jadi ini menggunakan FIFO, first in first out. Nasabah umum terlebih dahulu datang, kemudian setelah itu ke ruang tunggu, ke teller sodakoh keluar, kemudian dilanjut dengan nasabah khusus serta nasabah store tunai. Jika ingin melihat hasil statistik dalam pro model ini, kita bisa melihat di sini menekan tanda stop. In simulation, do you want to collect statistic? Kita ketik yes. Kemudian di sini kita bisa melihat yang pertama hasil reportnya, entity state. Di sini kita bisa mengetahui untuk warna biru muda ini kita dapat ketahui in move logic, ini artinya mengalami perpindahan, hasil mengalami perpindahan. Kemudian yang berwarna hijau ini report yang mengartikan dalam proses operasi. Kemudian yang berwarna pink ini menandakan blockade, kegagalan dalam proses. Kemudian scoreboardnya kita melihat total exit, pro model yang keluar pada nasabah umum tadi ada 2, nasabah khusus ada 1, nasabah store tunai ada 1. Kemudian hasil average time in system untuk nasabah umum 67,5, nasabah khusus 4,55, untuk nasabah store tunai 99,55. Untuk average time in operation yang nasabah umum pada nasabah umum khusus dan store tunai ini hasilnya sama. Kemudian pada multiple capacity location state pada warna biru tua ini menandakan empty atau tidak ada aktivitas. Kemudian pada biru muda part occupied yang artinya workstation kondisi tidak aktif. Kemudian untuk yang berwarna kuning yang menandakan full itu mengartikan workstation mengalami masih dengan kapasitas maksimal. Jika akan berjalan lama akan mengalami bottleneck. Bagaimana jika ingin kita menghapus blockade ini yang berwarna pink? Kita bisa menggantinya. Yang pertama kita X terlebih dahulu, kemudian kita klik, kemudian location,
kita stop, kemudian kita tunggu. Nah, di sini kita dapat mengetahui untuk hasil entity stage-nya pada nasabah khusus dan nasabah store tunai tidak ada blockage, hanya pada nasabah umum, tapi sedikit tidak seperti pada simulasi yang pertama. Kemudian pada multiple capacity location state ini di sini berjalan dengan baik, tidak ada rotation yang berjalan dengan lama, tidak ada tanda kuningnya. Baik, mungkin sekian dari saya. Berikut pemaparan hasil simulasi yang saya paparkan mengenai antrian pada teller bank. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.